Iya, Apa sih yang menjadikan moto Teteh bisa menjadi hafidhah yang mungkin? saya punya moto dalam hidup saya, mantapkan niat, bulatkan tekad. Aduh, mantap banget itu sampai hati teh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Selamat pagi sahabat Assalam. Kembali lagi di channel kita, yaitu channel MTS Assalam, yang ada dalam program Ngopas. Ngopas adalah ngobrol perihal santri, di mana kita akan mengupas tuntas tentang guru, santri, dan lainnya gitu. Perkenalkan, saya Fitri Nurhalizah sebagai host, dan kita kedatangan tamu nih, Ustazah Santi Siti Hasanah. Gimana Ustazah, sehat? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, beliau ini menghafal Al-Quran selama kurang lebih 4 tahun ya, di Pondok Pesantren Al-Hikamus Salafiyah, dan beliau juga mendapatkan beasiswa kuliah dengan salah satu sababiahnya dari hafal Quran ya Bu ya. Alhamdulillah. Masya Allah banget ya, menghafal Al-Quran sambil sekolah dalam waktu 4 tahun. Itu tuh berarti dari umur berapa sampai umur berapa tuh? Pokoknya dari kelas 2 MTS. Dari kelas 2 MTS? MTS-nya mau semester 2 gitu. Oh, berarti mau naik kelas 3 gitu ya? Enggak, bukan. Kelas 2 MTS semester 2, mau semester 2. Oh, mau semester 2-nya. Oh iya. Sampai Kelas 3 sebelum UN. Masya Allah. Lagi direnung-renungnya sama ujian-ujian semua ya. Itu. Gini nih Teh, kita pengen tahu nih kiat-kiat atau tips menjadi hafidhah yang mungkin itu gimana sih Teh? Mungkin berawal dari cerita Teteh dulu mungkin ya. Gimana sih keluh kesah Teteh di pesantren waktu dulu? Ya kalau yang namanya pesantren ya, pasti semua santri itu mengeluh dalam ngantri. Tapi kan kalau yang namanya santri gak ngantri itu bukan santri kan? Iya. Iya kayak gitu. Itu sih paling yang dikeluhkan sebagai santri itu gak enak ngantrinya, mandinya ngantri, Makan makannya. ngantri. Iya kayak gitu. Itu sih paling keluh kesahnya. Cuma kalau ngomong ke keluh kesah menghafalnya gitu ya, Iya. sebenarnya sih gak ada istilahnya harus mengeluh kesah, karena kan kita bertujuan ke pondok pesantrennya itu mau menghafal. Ya, Kayak udah gitu. punya tekad ya. Iya, dari rumah juga kan udah niat nih mau mondok, dan mondoknya alhamdulillah di pondok pesantren tahfidz, dan ya kita harus menjadi penghafal gitu, yang insya Allah kan semua cita-cita santri itu mau menjadi hafidhah 30 juz. Masya Allah, amin. Mudah-mudahan adik-adik kita di MTS juga ya Teh Ya, ya, amin. bisa mengikuti jenjang Teteh. Nah paling untuk tips-tipsnya sih, yang pertama fokus. Jadi pikirannya tuh jangan kemana-mana dulu. Fokus kita menghafal, ingat tujuan kita dari rumah apa, fokus aja, nggak mesti mikir kesana kemari gitu aja. Kita ngafal aja buat setoran kayak gitu. Buat fokus itu kan Teh terkadang suka agak susah ya Teh ya. Ya. Memfokuskan satu pikiran hanya untuk Al-Quran itu bukan hal yang mudah gitu, ya nggak sih Teh? Iya. Apa sih yang menjadikan moto Teteh bisa menjadi hafidhah yang mungkin? Saya punya moto dalam hidup saya, mantapkan niat, bulatkan tekad. Aduh, mantap banget itu sampai hati Teh. Oh gitu ya Teh ya. Nah, Jadi iya. harus punya moto juga ya Teh. Iya, harus punya moto juga kayak gitu. Iya. Ada nggak sih Teh hal yang harus dijaga saat Teteh berproses menghafal Al-Quran? Oh jelas ada. Apa aja tuh Teh? Jaga lisan, jaga pandangan. Itu dua hal itu memang sangat penting bagi penghafal Al-Quran. Lumayan berat juga ya Teh ya? Iya, karena kan jaga lisan itu seperti ucapan kita itu jangan mengeluarkan kata-kata yang kotor, kasar, Gibah gitu ya Teh? gibah apalagi gitu ya. Terus jaga pandangannya itu jangan kita melihat
apalagi santri kita lihat lawan jenis gitu kan. Itu jangan. Oh, berarti ngeceng juga jangan ya Teh ya? Iya jelas jangan. Walaupun lirik-lirik? Iya gak boleh. Oh gitu. Nanti hafalannya pada hilang. Iya. Tuh, jadi jaga, bukan hanya jaga lisan tapi pandangan juga harus dijaga. Aduh, Masya Allah, berarti pantesan ya Teh balasannya surga. Amin. Ternyata di balik itu proses dan perjuangannya itu sangat berat ya Teh ya. Nah Teh, selain itu Teteh ada nggak sih waktu khusus buat murojaah, buat menghafal? Misalnya buat siang aku mah buat ngafal gitu, malam buat murojaah, ada nggak sih Teh yang kayak gitu? Oh ada. Kalau Teteh sendiri nih pakainya yang gimana? Kalau saya sendiri malam jam 10-an gitu ya, habis belajar kitab ya, digunakan untuk menghafal buat setoran di pagi ba'da subuh. Di setoran. Iya. Nah dipakai untuk ngafal itu ziyadah. Nah untuk waktu subuh habis tahajud sebelum subuh nih dipakai lagi buat yang tadi malam menghafal, dilancarkan kembali biar nanti setoran itu tinggal maju ke gurunya. Iya. Biar nggak ada pengulangan lagi gitu. Iya, biar lancar langsung kayak gitu. Terus kalau untuk murojaah, saya memakai waktu ketika siang karena dulu sekolahnya saya siang. Ba'da zuhur sekolah kayak gitu. Oh iya. Jadi siang jam 10-11an itu dipakai untuk murojaah takrir kayak gitu. Dan selain itu juga saya gunakan di sela-sela istirahat sekolah saya pakai murojaah. Jadi di waktu-waktu luang kosong ya Teh ya? Gitu, karena kan sayang daripada buang-buang waktu, lebih baik pakai murojaah aja. Oh gitu. Oh itu ya tipsnya, triknya tuh, makanya bisa lebih memperkuat hafalan. Insya Allah. Iya. Ada nggak sih Teh tirakat yang Teteh jalanin selama menghafal Al-Quran? Kalau yang lebih khusus memang belum ya, nggak kemarin. Cuma saya lebih mendawamkan amanah dari Bapak Kiai. Masya Allah. Bapak selalu berpesan kepada santrinya, istiqomahkan sholat sunnah. Seperti sholat hajatnya, tahajud apalagi, terus duha apalagi siang ya, gampang gitu. Nah mungkin itu sih yang saya dawamkan dari Bapak. Jadi menjaga pesan amanah dari Pak Kiai gitu ya Teh ya. Gitu. Terus Teh, selain itu kita tuh kan manusia ya Teh. Pasti ada di titik daunnya, terus juga apalagi cewek mudian kan ya Teh ya. Gimana sih cara Teteh ngilangin mudian itu? Nah cara ngilanginnya sih kalau saya sendiri karena punya temen seangkatan yang sama-sama lagi berjuang, itu menjadikan patokan saya. Nah ketika saya moodnya lagi down gitu ya, saya lagi gak fokus atau apa, lah teman saya udah lari, masa saya masih di sini? Jadi saya selalu lihat, itu teman saya udah ke sana, masa saya masih di sini? Ya udah di sana saya langsung hilang daunnya. Karena saya udah merencanakan gitu sama temen ya. Pokoknya kita harus hatam bareng. Lihat di sana panggung Khatmil Quran udah menanti kita. Oh iya gitu. Iya. Jadi teman itu berpengaruh besar juga ya Teh. Oh iya. Berarti kita harus pinter-pinter bergaul dengan teman. Iya, memang kan berteman boleh dengan siapa aja ya. Iya. Cuma untuk bergaul kita pilih-pilih dulu. Oh iya. Oh iya Teh, ada nggak sih Teh saat Teteh lagi ngafalin nih ya, keluh kesah Teteh lagi ngafalin atau enggak godaan saat Teteh hampir menghatamkan Al-Quran? Pernah nggak sih pas udah mau hampir selesai nih Teteh tuh udahlah nggak mau ngafalin lagi, pernah nggak sih kayak gitu Teh? Oh pernah. Kenapa tuh Teh? Ya ini cerita saya dengan teman-teman seperjuangan mau hatam ya. Saya sendiri diuji, mama saya sakit hingga 3 tahun. Ya Allah. Itu waktu saya ngafal dari juz, kalau nggak salah ya, saya juga lupa gitu. Kalau nggak salah 2 juz, 27 sama 28 dari juz sana saya udah mulai ujiannya itu Masya Allah gitu. Apalagi teman saya ada beberapa yang memang orang tuanya yang meninggal. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Di saat detik-detik udah mau beres menghafal. Jadi sebelum khatam itu memang kita sangat-sangat diuji.
Karena memang itu ujian bagi penghafal yang mau hatam. Ini kira-kira mau dilanjutin apa enggak? Tapi alhamdulillah dengan ujian yang Allah berikan kepada kita, ya kita jalankan aja, karena Allah mengasih ujian kepada kita itu tandanya kita mampu kan. Sampai merinding gini nih teh. Aduh. Belum tentu sih kalau saya ada di posisi teteh bisa sekuat itu. Bisa pasti semua orang juga bisa. Jadi nggak mandang dari keturunan dan yang lain-lain. Enggak, semua orang bisa menjadi penghafal Quran. Nggak ada istilahnya yang penghafal Quran itu harus anak kiai atau anak dari apalah, itu nggak menjamin. Yang penting kitanya bertekad ingin menjadi seorang penghafal Al-Quran. Oh ya. Jadi dari nasab itu nggak berpengaruh ya teh ya, tapi berarti lebih dari tekad dan proses gitu ya. Dari diri sendiri sebenarnya, kuncinya ada pada diri sendiri. Oh ya. Kita udah dengerin nih sahabat tips dan trik dari Ustazah Santi selama menghafal Al-Quran di pesantrennya. Bukan hal yang mudah loh ya, selama kurang lebih 4 tahun ya teh ya. Selama kurang lebih 4 tahun menghafal Al-Quran dalam waktu sambil sekolah gitu ya teh ya. Sambil sekolah, iya, otaknya bercabang dalam sekolah, dalam kitab, dalam Al-Quran, tapi mampu gitu menghatamkannya. Masya Allah. Ada kesan dan pesan yang mau disampaikan teh untuk guru, untuk orang tua dan adik-adik kita? Ya, untuk pesannya itu untuk orang tua saya, terima kasih. Kedua orang tua saya udah banting tulang ya, cari nafkah buat membiayai saya di pesantren hingga saya bisa seperti ini. Tanpa orang tua entah saya jadi apa. Dan yang kedua, saya ucapkan beribu terima kasih kepada guru saya tercinta yang biasa kami panggil Ce Umi. Panggilannya ya, Ce Umi, atau yang lebih jelasnya Ibu Umi Kulsum. Oh iya. Beliau yang ngajar saya dari juz pertama hingga akhir. Masya tanpa Allah. Ada lelahnya. Terima kasih Ibu. Semoga ilmu yang Ibu berikan kepada saya, Ibu mendapatkan nanti di yaumul akhir. Amin Allahumma. Dan untuk pesan adik-adik MTS As-Salam, kalian semua semangat menghafalnya. Tekad kalian bulatkan ya, seperti moto hidup saya gitu. Santi. Mantapkan niat kalian ingin menjadi penghafal Al-Quran dan bulatkan tekad kalian. Jangan pantang menyerah. Optimis pasti bisa menjadi seorang penghafal Al-Quran 30 juz. Amin. Karena nasab tidak menentukan ya teh ya. Yang menentukan itu tekad dan proses yang kita jalani. Terima kasih sudah datang menyempatkan waktunya untuk kita berbincang di sini. Mudah-mudahan bermanfaat buat semuanya. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi di lain waktu. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.